Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo sahabat Bimba dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Marial Kayla Agustina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di SOP Magang untuk hari ke-24. Nah, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini teman-teman saya akan menjawab pertanyaan mengenai kurikulum tulis untuk hari ke-24. Nah, langsung saja ya teman-teman. Pertama ini ada pertanyaan mengenai modul tulis 1A. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1A? Yaitu tidak ada syarat, maka modul dapat langsung diberikan kepada anak. Jadi untuk modul tulis 1A itu tidak ada syarat apapun di bagian kurikulum. Jadi modul 1A dapat langsung diberikan saja kepada anaknya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A? Yaitu untuk tujuan utama yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A. Dan tujuan khususnya itu anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Yaitu ajak anak berdialog umum atau gunakan gambar sebagai tema dialog. Jadi motivator harus mengajak anak untuk berdialog. Tujuannya tuh untuk apa sih berdialog itu? Nah, tujuannya itu untuk memotivasi anak gitu, membuat anak merasa tertarik untuk menulis, untuk bermain modul tulis 1A. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, setelah anak tertarik, ajak anak menjambung titik dengan cara yang menyenangkan. Berikutnya, bimbing anak untuk memegang alat tulis. Saat menulis, motivator mengarahkan anak ke dialog bimba. Ajak untuk memverbalkan huruf verbal kata dan juga verbal dikte. Atau ajak anak juga bisa juga untuk mengajak anak bernyanyi. Nah, satu lembar ya tidak perlu diselesaikan semua ya teman-teman. Jadi satu lembar modul tulis itu tidak diwajibkan untuk diselesaikan semua oleh anak. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A? Untuk tujuan utama yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak merasa bahagia? Apakah anak merasa antusias? Apakah anak merasa nyaman bermain modul tulis 1A? Untuk tujuan khususnya itu perhatikan anak saat menulis. Pastikan anak menulis dengan konsep yang benar. Nah, pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A? Tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A yaitu semua syarat telah terpenuhi sesuai yang ada di bagian kurikulum tulis Bimba AIWO. Baik, pertanyaan berikutnya mengenai tulis 1B. Apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Yaitu modul tulis 1A dan mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O. Berikutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1B? Untuk tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Dan untuk tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Yaitu ajak anak berdialog agar ia tertarik. Awali dengan dialog umum, gunakan gambar sebagai tema dialog. Jadi tuh pertama anak diajak berdialog umum dulu. Diajak, kakak bagaimana, kakak masih semangat atau tidak, kakak masih semangat untuk belajarnya. Nah, sekarang kita bermain modul tulis bareng-bareng yuk kak. Nah, kakak bisa lihat di sini kayak ada seperti ada gambar apa, kakak boleh siapin lagi pensilnya masih tajam atau tidak kak, misalnya seperti itu. Atau ayah ajak anak untuk berdialog kecil mengenai kesukaannya, itu juga tidak apa-apa. Dan yang pastinya berikan motivasi, berikan arahan, kakak semangat ya belajarnya, ayo kakak sekarang kita mengerjakan modul tulis, misalnya seperti itu teman-teman. Lalu ajak anak menulis simbol AIWO dengan menyenangkan. Nah, arahkan anak untuk menulis simbol AIWO dengan baik dan benar ya teman-teman. Jadi dari ini kak kita bikin kita nulis huruf A sesuai yang ada di sini kak, di lembar permainannya bikin huruf A dari atas ke bawah kak. Oke, nanti tarik garisnya kak mengikuti titik-titiknya, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Dan dalam satu lembar tidak perlu diselesaikan semua. Nah, bagaimana cara evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1B? Untuk tujuan utama yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak merasa senang, bahagia, dan antusias selama bermain modul tulis 1B. Untuk tujuan khususnya itu anak terampil menulis simbol huruf
besar IWO dengan konsep yang benar. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Yaitu semua syarat telah terpenuhi. Untuk tulis kedua, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Yaitu anak mampu menulis tulis 2 untuk anak mampu mengerjakan modul tulis 2. Yang kedua, apa tujuan umum dan tujuan khusus modul tulis 2? Untuk tujuan utama yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Untuk tujuan khusus yaitu anak terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z melalui proses latihan menggunakan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Yaitu menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan menyambung titik-titik. Lalu awali dengan memberikan simbol huruf yang sudah dikenal oleh anak agar ia tertarik. Lalu ajak anak berdialog umum atau gunakan gambar sebagai tema dialog. Lalu ajak anak menulis simbol huruf dan pastikan anak menulis huruf dengan konsep yang benar. Kembali lagi ya teman-teman, satu modul tulis itu tidak perlu dikerjakan semua, anak tidak perlu dipaksa untuk menyelesaikan semuanya. Berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 2? Untuk tujuan utamanya itu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak merasa bahagia, apakah anak antusias, apakah anak merasa senang untuk dalam mengerjakan modul tulis 2. Untuk tujuan khususnya yaitu pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan konsep yang benar. Pertanyaan terakhir, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 2? Yaitu semua syarat telah terpenuhi. Maaf ya teman-teman, agak sedikit berisik kalau kedengaran, maaf. Oke, untuk pertanyaan berikutnya mengenai tulis 4. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Yaitu harus terampil modul tulis 2 dan modul baca 1A atau baca 1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 4? Yaitu anak, untuk tujuan utama, anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4, dan tujuan khususnya yaitu latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Yaitu latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan cara menyambungkan titik-titik. Lalu pastikan tujuan di modul baca 1A atau B1B sudah terpenuhi. Lalu awali dengan berdiagram, kemudian ajak anak untuk menulis kata yang ada dalam modul dan pastikan ia menulis dengan konsep yang benar. Kembali lagi teman-teman, untuk satu lembar modul tulis 4 itu tidak diwajibkan untuk diselesaikan semua oleh anak, karena prioritas utama kita di Bimba adalah bermain bacaan. Tapi kalau anak mau menyelesaikan semuanya itu juga tidak apa. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 4? Untuk tujuan utamanya itu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak merasa senang, bahagia, dan antusias selama pembelajaran, selama mengerjakan, selama bermain modul tulis 4. Dan tujuan khususnya itu perhatikan anak saat menulis, apakah mau dan mampu menulis kata sederhana. Yang terakhir, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 4? Yaitu semua syarat telah terpenuhi. Baik, jawaban itu saja yang dapat saya jawab untuk mengenai modul tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Baik, terima kasih teman-teman.